Andai dia masih hidup, mungkin Israel tidak akan pernah ada. Kolonialisasi, eksploitasi maupun genosida di tanah Palestina tidak akan terjadi. Tak perlu ada lagi perdebatan siapa pewaris sah tanah Palestina saat ini. Walau hal sebaliknya akan menimpa orang-orang Israel, karena cara yang ia lakukan tak kalah mengerikannya dengan apa yang Israel perbuat saat ini. Dialah Adolf Hitler, sang horor Nazi pemicu Perang Dunia II yang menewaskan 11 juta orang, dan 6 juta diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana sepak terjang beliau di masa hidupnya? Mari kita bahas. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Bernau am Inn, sebuah kota kecil di Austria dekat perbatasan Austro-Jerman. Hitler merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, dari pasangan Alois dan Clara. Ayahnya Alois merupakan seorang pejabat bea cukai negara. Setelah Alois pensiun, Adolf muda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria Hulu. Sebagai seorang anak, Hitler sering berbenturan dengan ayahnya yang keras secara emosional, yang juga tidak menyetujui ketertarikan anaknya akan seni rupa sebagai pilihan karirnya. Meskipun pada akhirnya Hitler ditolak di Akademi Seni Rupa Wina. Pada tahun 1903, Hitler meninggal mendadak. Bulan Desember 1907, 4 tahun berselang setelah kematian ayahnya, sang ibu turut berpulang menyusul sang ayah. Selepas kematian ibunya, Hitler pindah ke Wina dan bekerja sebagai buruh lepas dan pelukis cat air. Sepeninggal orang tuanya, Hitler hidup dengan penuh kekurangan. Ia harus tinggal di kamp penampungan tunawisma. Hitler kemudian menyebut tahun-tahun ini sebagai saat ia pertama kali memupuk antisemitismenya, meskipun ada beberapa perdebatan mengenai hal ini. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, di negara bagian Bavaria, Jerman. Ia sempat ikut seleksi militer, namun sayang Hitler ditolak dengan alasan kemampuan fisiknya kurang memadai. Akan tetapi, ketika Perang Dunia I pecah, Hitler mengajukan petisi kepada Raja Bavaria Louis III untuk diizinkan mengabdi. Dan 1 hari kemudian, petisi Hitler dikabulkan, dan dia diizinkan untuk bergabung dengan Resimen Infanteri Cadangan Bavaria ke-16. Pada bulan Oktober 1914, setelah 8 minggu pelatihan, Hitler mendapatkan misi pertamanya ke Belgia untuk berpartisipasi dalam Perang Ypres pertama. Setelahnya, Hitler terus berpartisipasi dalam perang-perang besar. Atas keberaniannya, Hitler memenangkan 2 penghargaan, yang salah satunya adalah penghargaan Iron Cross First Class yang langka, yang ia kenakan hingga akhir hidupnya. Selama periode konflik, Hitler sempat terluka sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1916, kakinya tertembak saat pertempuran Somme. Sedangkan cederanya yang kedua diperolehnya pada tahun 1918. Matanya menjadi buta sementara akibat serangan gas Inggris di dekat Ypres. Sebulan kemudian, semasa menjalani perawatan di Rumah Sakit Perswag, Timur Laut Berlin, Jerman melakukan gencatan senjata dan mengakui kekalahannya dalam Perang Dunia I. Hitler menjadi sakit hati atas kekalahan Jerman dalam perang. Pengalaman tersebut malah memperkuat semangat patriotisme Hitler kepada Jerman. Seperti kaum nasionalis Jerman pada umumnya, Hitler juga yakin bahwa Jerman kalah bukan karena perang melawan sekutu, melainkan adanya pengkhianatan yang dilakukan para pemimpin sipil dan kaum Marxis. Ia juga menilai bahwa perjanjian Versailles hanya menguntungkan sekutu dan merendahkan martabat Jerman, khususnya demilitarisasi Rhineland dan ketentuan bahwa Jerman harus menanggung semua kerugian yang terjadi selama Perang Dunia I. Selesai Perang Dunia I, Hitler kembali ke Munich dan terus bekerja untuk militer Jerman sebagai perwira intelijen. Sebagai seorang intelijen, Hitler bertugas memantau aktivitas Partai Pekerja Jerman. Dari misi intelijennya ini, Hitler seakan mendapat pencerahan, terutama mengenai paham antisemit, nasionalis, dan anti-Marxis dari pendiri partai, Anton Drexler. Bulan September 1919, Hitler bergabung dengan DAP, dan pada tahun 1920 Hitler keluar dari militer dan memilih fokus berkarir di politik. Tahun yang sama, Partai Pekerja Jerman DAP berganti nama menjadi National Sozialistische Arbeiterpartei, sering disingkat Nazi. Di partai, Hitler ditugaskan untuk memimpin program propaganda partai, untuk menarik simpati warga Jerman yang sedang terpuruk pasca perang.
Dalam program propagandanya, pertama-tama Hitler mengganti logo partai dengan logo buatannya sendiri, dengan menggunakan simbol swastika dan menempatkannya dalam lingkaran putih dengan latar belakang merah. Simbol ini merupakan simbol Nazi yang kita kenal hingga saat ini. Kritik Hitler yang keras terhadap perjanjian Versailles, kaum Marxis dan kelompok Yahudi membuat Hitler populer di kalangan masyarakat Jerman, yang kala itu sangat menderita dikarenakan ekonomi Jerman yang babak belur pasca perang, dan ketidakpuasan masyarakat Jerman pada pemerintahan kala itu. Pada tahun 1921, Hitler diangkat menjadi ketua partai Nazi menggantikan Drexler. Banyak mantan perwira militer di Munich yang tidak puas dengan pemerintahan kala itu kemudian memilih bergabung dengan Nazi, terutama Ernst Röhm yang menjadi kekuatan utama Hitler di awal karir politiknya. Röhm merupakan staf komando militer distrik. Ia berhasil merekrut tentara-tentara hebat untuk bergabung dengan Nazi dan tergabung dalam organisasi paramiliter Nazi yang dikenal sebagai Sturmabteilung atau disingkat SE. Organisasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Hitler. Sturmabteilung berperan sebagai pelindung partai dan alat untuk menyerang lawan politik Hitler. Pada malam tanggal 8 November 1923, Hitler, anggota SE dan lainnya memaksa masuk ke sebuah aula bir besar, di mana pemimpin sayap kanan lainnya sedang berpidato di depan massa. Salah satunya adalah Perdana Menteri Bavaria, Gustav Kahr. Sambil memegang pistol, Hitler mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai dan mendeklarasikan pembentukan pemerintahan baru. Setelah perjuangan singkat yang menyebabkan beberapa kematian, kudeta yang dikenal sebagai Beerholpauns itu gagal. Hitler ditangkap dan diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi dan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Selama menjalani periode hukuman, Hitler menuangkan gagasannya dalam sebuah manifesto politik yang ia tulis. Salah satunya adalah Mein Kampf, satu-satunya buku Hitler yang lengkap, dan karyanya itu menjadi kitab sucinya Nazisme. Buku ini diterbitkan dalam 2 volume pada tahun 1925 dan 1927, dan edisi ringkasnya muncul pada tahun 1930. Pada tahun 1939, buku tersebut telah terjual 5.200.000 eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 11 bahasa. Dalam periode ini pula diyakini puncak rasial Hitler terbentuk. Keyakinannya akan sebuah ras yang unggul dan murni yang tercermin dalam ras Arya, sedangkan ras yang dianggap benalu dan problematik disematkan pada orang-orang Yahudi. Rasa nasionalisme yang tinggi turut ditekankan. Ideologi Nazisme merupakan ideologi terbaik dan paling ideal untuk diimplementasikan, serta sikap perlawanan terhadap kelompok demokratis liberal Jerman serta kelompok sosialis komunis. Selepas keluar dari penjara, Hitler berusaha untuk melakukan reorganisasi dan membentuk kembali partai Nazi. Dia mendirikan Pemuda Hitler untuk mengorganisir pemuda dan menciptakan Substaffel sebagai alternatif yang lebih dapat diandalkan dibandingkan Substeilung. Anggota SS mengenakan seragam hitam dan bersumpah setia kepada Hitler. Setelah tahun 1929, di bawah kepemimpinan Heinrich Himmler, SS berkembang dari kelompok yang terdiri dari sekitar 200 orang menjadi kekuatan yang mendominasi Jerman dan meneror seluruh wilayah Eropa yang diduduki selama Perang Dunia II. Pada tahun 1932, Hitler mencalonkan diri melawan pahlawan perang Paul von Hindenburg sebagai presiden dan memperoleh 36,8% suara. Ketika pemerintahan berada dalam kekacauan, 3 kanselir berturut-turut gagal mempertahankan kendali, dan pada akhir 1933, Hindenburg menunjuk Hitler yang berusia 43 tahun sebagai kanselir Jerman. Hitler mendapatkan kekuasaan absolutnya di Jerman, terutama setelah terjadinya kebakaran hebat di gedung parlemen Jerman, Reichstag, pada bulan Februari 1933. Diyakini merupakan ulah seorang komunis Belanda, Marinus van der Lubbe, meskipun bukti selanjutnya menunjukkan bahwa Nazi sendiri yang membakar Reichstag. Kebakaran ini menjadikan Hitler mempunyai alasan untuk menekan lawan-lawan politiknya. Pada tanggal 23 Maret, Reichstag mengesahkan undang-undang yang memberikan kekuasaan penuh kepada Hitler. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Partai Nazi merupakan satu-satunya partai politik di Jerman. Kurang dari 3 bulan setelah undang-undang disahkan, semua partai non-Nazi, organisasi, dan serikat buruh di Jerman dibubarkan. Pada tanggal 29 Juni 1934,
terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Malam Pisau Panjang, di mana Hitler membunuh Rum, mantan kanselir Kurt von Schleier, ratusan anggota partai, dan khususnya anggota SE yang dianggap bermasalah. Ketika Hindenburg meninggal pada tanggal 2 Agustus, para pemimpin militer setuju untuk menggabungkan jabatan presiden dan kanselir dalam satu posisi, yang berarti Hitler akan memimpin seluruh angkatan bersenjata Reich dan mengukuhkan posisi absolut Hitler di Jerman. Dari periode tahun 1933 hingga tahun 1939, Hitler dan rezim Nazinya menerapkan ratusan undang-undang untuk membatasi dan mengucilkan orang-orang Yahudi dalam masyarakat. Undang-undang antisemit ini mengatur semua aspek kehidupan orang Yahudi, menghapus hak mereka, baik hak politik maupun hak sipil. Di antaranya hak berpolitik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan pencabutan hak kewarganegaraan. Orang-orang Yahudi diberikan identitas khusus dengan memberikan tanda huruf J pada paspor mereka untuk memudahkan pemerintah mengontrol, mengawasi, bahkan menyeleksi mereka. Banyak dari mereka ditangkap untuk dipekerjakan paksa membangun instalasi militer maupun membangun dan memperluas kem-kem konsentrasi, di mana kem-kem inilah yang akan menjadi rumah paling mengerikan bagi orang-orang Yahudi. Selain melakukan kerja paksa, mereka yang dikirim masuk kem akan disiksa dan mengalami kelaparan yang parah akibat terbatasnya makanan yang diberikan. Mereka dijadikan tontonan dengan harus saling bertarung dengan sesama, hanya demi sedikit makanan agar mereka bisa tetap bertahan. Selain itu, beberapa orang Yahudi di Auschwitz juga menjadi sasaran eksperimen medis yang mengerikan, yang dilakukan oleh ahli eugenika Joseph Mengele, yang dikenal sebagai malaikat maut. Eksperimen yang dilakukan Mengele dengan cara menyiksa dan menginfeksi mereka dengan penyakit untuk mengetahui reaksi yang dihasilkan. Selain orang-orang Yahudi, rezim Hitler juga anti terhadap kelompok homoseksual. Sekitar 100.000 penyuka sesama ditangkap sepanjang 1933 hingga 1945. Beberapa di antaranya dipenjarakan atau dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp, tahanan penyuka sesama jenis dipaksa memakai segitiga merah muda untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka, yang dianggap Nazi sebagai kejahatan dan penyakit. Kebijakan keras Hitler juga menargetkan anak-anak disabilitas fisik dan mental. Hitler juga mengesahkan kebijakan eugenika, program suntik mati bagi orang dewasa penyandang disabilitas. Sepanjang Hitler berkuasa, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas terbantainya setidaknya 11 juta orang, dan 6 juta diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Genosida massal yang dilakukan oleh Nazi ini dikenal sebagai Holocaust. Pada tahun 1938, Hitler bersama beberapa pemimpin Eropa lainnya menandatangani Fakta Munich. Perjanjian tersebut menyerahkan distrik Sindaillan ke Jerman dan membatalkan sebagian dari perjanjian Versailles. Sebagai hasil dari pertemuan puncak tersebut, Hitler dinobatkan sebagai Man of the Year versi majalah Times pada tahun 1938. Kemenangan diplomatik ini membangkitkan keinginan Hitler untuk memperbarui dominasi Jerman. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Sebagai tanggapan, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Pada tahun 1940, Hitler meningkatkan aktivitas militernya dengan menyerang Norwegia, Denmark, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Pada bulan Juli, Hitler memerintahkan serangan bom di Inggris dengan tujuan invasi. Aliansi formal Jerman dengan Jepang dan Italia yang secara kolektif dikenal sebagai kekuatan poros disepakati pada akhir September untuk menghalangi Amerika Serikat mendukung dan melindungi Inggris. Tanggal 22 Juni 1941, Hitler melanggar Fakta Non-Agresi tahun 1939 dengan Joseph Stalin. Hitler mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menginvasi Uni Soviet. Namun upaya Hitler ini dapat digagalkan oleh pasukan merah. Kekalahan ini menandakan awal dari kemunduran ambisi penaklukan Hitler. Pada tahun 1942, pasukan Jerman gagal merebut terusan Suez, yang menyebabkan hilangnya kendali Jerman atas Afrika Utara. Tentara Jerman juga menderita kekalahan dalam pertempuran Stalingrad, yang dianggap sebagai titik balik perang, dan kalah dalam pertempuran Kursk pada tahun 1943. Pada tanggal 6 Juni 1944, pada hari yang kemudian dikenal sebagai The Day,
tentara sekutu berhasil mendarat di Prancis Utara. Akibat kemunduran yang signifikan ini, banyak perwira Jerman yang menyimpulkan bahwa kekalahan tidak bisa dihindari dan pemerintahan Hitler akan segera berakhir. Pada awal tahun 1945, Hitler menyadari bahwa Jerman akan kalah perang. Soviet telah mengusir tentara Jerman kembali ke Eropa Barat. Tentara Merah mengepung Berlin dan sekutu terus maju merangsek ke wilayah Jerman. Pada 16 Januari 1945, Hitler memindahkan pasukan komandonya ke tempat perlindungan serangan udara bawah tanah dekat Kanzleritz di Berlin, dikenal sebagai Führer Bunker. Tempat perlindungan beton bertulang ini memiliki sekitar 30 ruangan yang tersebar di area seluas 2.700 kaki persegi. Pada tengah malam menjelang tanggal 29 April 1945, Hitler menikahi pacarnya Eva Braun dengan upacara kecil di bunker bawah tanah. Sekitar waktu itu, Hitler diberitahu tentang eksekusi diktator Italia Benito Mussolini. Dia dilaporkan khawatir nasib yang sama bisa menimpanya. Hingga pada 30 April 1945, di usianya yang ke-56 tahun, Hitler bunuh diri karena takut ditangkap oleh pasukan musuh. Hitler meminum 1 dosis cyanida dan kemudian menembak dirinya sendiri di bagian kepala. Eva Braun diyakini turut meminum racun bersama Hitler. Jenazah mereka dibawa ke kawah bom dekat Kanzleritz untuk kemudian dibakar sesuai dengan wasiat Hitler. Atas kematian Hitler pada 2 Mei 1945, Berlin jatuh ke tangan pasukan Soviet, dan 5 hari kemudian pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu.